البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Baik, untuk cetakan ini Riyadhus Shalihin nomor yang ke 651. Mungkin cetakan yang lain-lain. Ada kurang lebih 4 manuskrip. Jadi boleh jadi penambarannya itu lain-lain. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seukuran zarrah kesombongan. Faqala rajul, lalu ada seseorang berkata, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasana. Sesungguhnya seseorang itu suka apabila bajunya itu bagus, wa na'luhu hasanah, dan slipernya bagus, alas kakinya bagus. Lalu ada pertanyaan tersembunyi di sini. Maksudnya apakah ini termasuk kesombongan? Qal innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, Dia menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain, menghina orang-orang. Rawahu Muslim. Kata Imam Nawawi di sini, batarul haqq daf'uhu wa radduhu ala qailih, yaitu menolak dan membantah kebenaran terhadap orang yang mengucapkan kebenaran itu. Wa ghamtun nas ihtiqaruhum, yaitu merendahkan orang-orang. Di sini Nabi SAW memperingatkan suatu bahaya yang besar yang akan menghalangi manusia untuk kembali ke tempat tinggal mereka yang pertama. Tempat tinggal manusia pertama apa? Di surga. Dulu ayah dan ibu kita, Adam dan Hawa, itu di surga. Tahu-tahu dengan kejahatan setan yang membujuk dengan hawa nafsu dan sebagainya, kita jenis manusia terus yaitu dikeluarkan dari surga, lalu masuk ke bumi. Dan di bumi mazra'atul amal, tempat bercocok tanam amalan. Ada yang bercocok tanamnya bagus, maka kembali ke rumah yang pertama. Ada yang tertipu dengan dunia, bercocok tanam yang buruk-buruk, akhirnya apa? Tidak kembali ke surga, malah pergi ke tempat yang mana musuh kita ada di situ, yaitu setan. Setan menyesatkan kita dari surga, tahu-tahu kita tak kembali ke surga, malah kumpul dia karena taat pada dia di dalam neraka. Maka ini ruginya orang yang taat kepada setan. Dulu Nabi Adam terpedaya taat pada setan dalam masalah itu, taat pada nasihat setan, tapi beliau bertaubat. Cuma akibatnya apa? Sekedar satu ketaatan saja menyebabkan dikeluarkan dari surga Adam dan Hawa. Maka kalau keturunan mereka tidak mengambil pelajaran dari masalah itu, maka dan lagi-lagi taat kepada musuh yang telah mengeluarkan kita dari surga, maka hukumannya sangat menakutkan. Kita tidak jumpa ayah kita yang kembali ke surga karena ayah kita taubat. Justru kita boleh jadi akan menemani setan. Setan tak taubat masuk neraka, akhirnya kita juga masuk neraka. Na'udzubillah. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai bani Adam, jangan sampai setan itu menggelincirkan kalian sebagaimana setan itu telah mengeluarkan ayah dan ibu kalian dari surga. Nah, di antara sebab keluar dari surga, sebab tidak berjaya masuk surga di sini apa? Kesombongan. Dan memang kesombongan itulah yang menyebabkan setan keluar dari kerajaan langit. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia menyombongkan diri dan dia termasuk dari orang kafir. Lalu Allah mengusir dia dari kerajaan langit. Apalagi untuk masuk surga tak mampu dia. Baik. Maka
sebagaimana sebagaimana setan itu terusir dari kerajaan langit, berarti apa? Terusir dari surga juga disebabkan oleh kesombongan, maka jangan kita mengikuti jejak ini. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti jejak-jejak setan. Di antaranya apa? Memelihara kesombongan di dalam hati. Dan di sini Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat berat. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seukuran darah kesombongan, walaupun sekedar seukuran darah. Jangan dipelihara itu. Bersihkan dia sebersih-bersihnya. Inilah yang namanya tahliyah, pengosongan. Lalu ditazkiyah dengan apa? Dengan diisi dengan akhlak yang sebaliknya, yaitu tawadhu. Inilah tahliyah, menghiasi jiwa dengan tawadhu, merendahkan diri untuk Allah Ta'ala, bersikap rendah hati di hadapan para hamba Allah. Baik, agar kita tidak mengikuti jejak setan nanti. Baik, walaupun seukuran darah ternyata menyebabkan orang tidak masuk surga. Dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, ada sebagian ulama mengatakan ini maksudnya kesombongan diri di sini adalah kesombongan dari keimanan, tidak mau beriman, makanya dia tidak masuk surga. Tetapi dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Rasulullah mendatangkan hadis ini sebagai peringatan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin punya iman agar tidak menghiasi diri dengan kesombongan. Berarti bukanlah yang dimaksudkan di sini sombong dari iman. Muslimin alhamdulillah mereka mau beriman pada Allah. Walaupun apa? Perlu diperbaiki beberapa perkara, tapi muslimin mereka mau beriman pada Allah. Maka walaupun hadis ini juga bersifat umum, tapi intinya bukan pada sombong terhadap keimanan, tapi akhlak sombong itu sendiri. Jadi sama saja sombong yang terkait dengan iman ataupun sombong terkait dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam akhir hadis itu nanti. Sekedar apa? Bukan sekedar itu kita remehkan, tapi perkara-perkara yang diantara kaum muslimin sendiri mengalami itu sebagiannya. Dikasih nasihat, menolak, diberitahu ini, tak mau. Lalu ada orang yang baik memberikan nasihat, malah dihinakan. Nah, masalah itu bukan sampai kekafiran. Kalau kekafiran itu memang jelas kesombongan yang sangat besar. Intinya walaupun seukuran darah, ternyata ini juga menghalangi orang dari masuk surga. Berarti maksudnya bagaimana? Kalau dia memang sombong dari kebenaran, sombong dari keimanan, memang dia kafir. Berarti memang tidak masuk surga sama sekali. Memang kumpul dengan setan yang kesombongannya itu menyebabkan dia kafir. Tetapi yang diinginkan di sini adalah masalah yang mana maksudnya adalah tidak masuk surga di awal pertama. Ketika Allah mengizinkan orang-orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ternyata orang yang di hatinya ada kesombongan tidak mampu mengikuti orang-orang tadi, tertinggal dia. Dan boleh jadi dia itu akan dicuci dulu. Makanya kata Imam Nawawi, boleh jadi maksudnya adalah dia mungkin masuk surga tapi harus dicuci dulu. Dia tidak masuk surga sehingga dicuci di dalam neraka. Karena memang apa? Neraka itu maswal lil mutakabbirin, tempat menetapnya orang sombong. Maka dicuci dulu di situ. Kalau dia punya iman, maka setelah kesombongannya hilang, maka dia masuk surga. Kalau dia asalnya punya iman. Baik. Kemudian, makanya dan ini kemungkinan yang paling besar. Bukan berarti walaupun kesombongannya seukuran darah dia tidak boleh masuk surga sama sekali, tapi apa? Tidak boleh masuk surga sehingga dosanya tadi dicuci. Baik. Faqala rajul, lalu ada seseorang bertanya, ini menunjukkan apa? Masyru'iyatul istifsar indal iskal, disyariatkan minta penjelasan ketika ada kerumitan. Jangan diam saja ketika ada agak bingung. Tetap apa? Melanjutkan mencari ilmunya. Kalau di dalam satu hari dapat 2 hadis mampu, kenapa hanya 1 hadis? Makanya ini mengandungi 2 hadis. Hadis pertama ketetapan
Tentang apa? Tentang bahayanya kesombongan. Hadis kedua, penjelasan apa hakikat kesombongan dan apa yang tidak termasuk kesombongan. Inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sesungguhnya hasanah, seseorang itu suka apabila bajunya bagus dan alas kakinya bagus. Kata ahli Al-Qari, na'lun itu memang dia musanna, muannas, yaitu memang dia adalah muannas, yaitu polanya adalah pola perempuan, makanya dia hasanah, ada tak marbutoh. Karena ini pasangan, na'l kanan dan kiri. Sebagaimana tangan, ini juga polanya pola muannas, kaki juga muannas, karena secara umum memang apa? Mereka berpasangan. Maka apakah ini termasuk kesombongan? Karena fitrah manusia suka pakai baju yang baik, pakai alas kaki yang baik. Ternyata Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan dia mencintai keindahan. Dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullah, yaitu Allah indah dalam namanya, indah dalam sifat-sifatnya, dan indah di dalam perbuatan-perbuatannya. Betul-betul Allah itu indah, dan Allah suka apabila jejak-jejak keindahan itu ada pada makhluknya. Seluruh keindahan di alam semesta ini asalnya adalah keindahan dari Allah Ta'ala. Bukan maksudnya alam semesta ini adalah zatnya Allah, bukan. Tapi sebagaimana rahmat di alam semesta ini adalah datangnya dari Allah, demikian pula keindahan di alam semesta ini juga datangnya dari Allah. Dan Allah suka ada jejak keindahan di kalangan para makhluknya. Makanya ini sama dengan, ini kembalinya kepada hadis Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu an tadhara atharu nikmatihi ala abdi. Sesungguhnya Allah suka apabila jejak-jejak kenikmatannya itu nampak pada hambanya. Baik. Jadi jangan terlalu istilahnya pelit pada diri sendiri. Duitnya satu gudang tapi pakai baju yang robek-robek. Jangan macam itu. Duitnya banyak sekali tetapi dia malas untuk memberikan memakan makanan yang baik, pakai makanan yang basi biar jimat duit. Jangan. Demikian pula masalah alas kaki, dia duitnya satu gudang tapi apa? Pakai alas kaki terbuat dari daun. Jangan macam itu. Pakai alas kaki yang baik untuk memuliakan diri sendiri dan menjaga kaki dari bahaya-bahaya onak duri dan seterusnya. Allah suka apabila jejak kenikmatannya itu nampak kepada di para makhluknya. Baik. Makanya berarti kalau kita tahu Allah itu indah dan suka keindahan, berarti ada jawaban tersembunyi dari pertanyaan orang tadi. Berarti apa? Orang itu kalau bajunya baik itu bukan sombong. Demikian pula kalau alas kakinya baik itu bukan suatu kesombongan. Lalu kesombongan itu bagaimana? Dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala di dalam Mirqatul Mafatih, selama tidak muncul ujub dan riak pada dirinya. Adapun kalau muncul ujub dan riak, yaitu apa? Jiwanya itu suka mengaitkan ini dengan pandangan makhluk, maka nanti akan cepat menimbulkan kesombongan. Kalau dia ujub, maka apa? Memang akan sombong, kagum pada diri sendiri, memandang orang lain jadi rendah. Demikian pula kalau riak, dia ingin cari pujian orang, nanti akan demi menolong diri dipuji orang, boleh jadi dia akan menghina orang lain dan seterusnya. Baik. Jadi kembalinya kepada niat di dalam hati. Kalau sekedar ingin pakai baju yang baik itu halal, ingin memakai alas kaki yang baik itu halal. Tapi kalau kemudian dilanjutkan kepada riak dan ujub, maka ini akan memudahkan bagi dia masuk kepada kesombongan, dan itu yang dilarang. Makanya kemudian Rasulullah mengingatkan, intinya jangan masuk ke sini. Apa itu? Al-kibru batarul haqq. Yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran. Suka yang baik-baik itu bagus, yang penting jangan kemudian menolak kebenaran. Wal ghamtun nas, menghina orang lain. Suka diri sendiri mulia itu baik. Kita punya hak untuk memuliakan diri sendiri, punya hak untuk dimuliakan orang lain. Tapi jangan sampai kita naik dengan cara menginjak orang lain, menjadikan orang lain sebagai batu loncatan, kita injak dia. Nah, itu adalah kesombongan, dan ini yang menyebabkan orang terhalang dari surga nantinya.
Tayyib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan hadis-hadis tentang haramnya kesombongan itu banyak, dan yang paling sahihnya adalah yang di Sahih Muslim ini dari hadis Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah, lalu menyebutkan hadis ini. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.